Dia sudah ada kok, diciptakan. Ya. Oh. Nah, Yesus harus menunggu 9 bulan, Pak. Apa hebatnya Yesus? Iya. Ya, apa hebatnya? Ah. Hebatnya dia dari Roh Kudus dan dia tidak melakukan dosa. Itu hebatnya. Dan Jangan ke dosanya, Pak. Jangan ke dosanya dulu. Loh. Hebatnya dia bukan dari Roh Kudus. Itulah Hebatnya perbedaan. hebatnya dia dari Roh Kudus. Nah, sekarang Iya. Adam itu, roh yang dimiliki Adam, roh dari mana, Pak? Ya, dari Roh Allah. Ya sama juga, Roh Kudus dari mana, Pak? Ya, tapi pada saat itu kan ada melakukan Saya dosa. bertanya begini, Pak. Roh yang dimiliki oleh Yesus itu roh dari Theos juga kan, Pak? Iya. Roh yang dimiliki oleh Adam dari Terus roh Theos juga kan, Anda, Pak? Anda ada rohnya tidak? Anda punya roh tidak? Saya punya roh, yang saya Ya, tanyakan itu datang begini, dari mana? Pak. Itu dari mana? Tunggu dulu, Bapak tadi Loh. mengatakan, sebentar Pak Gama, hebatnya Yesus, dia tampak dari sel sperma. Ya, Oke, sperma. itu. Nah, dia langsung memiliki Roh Kudus, betul? Ya. Nah, Adam, Pak, tidak perlu dilahirkan, Pak. Yesus harus dilahirkan. Yesus harus memakan apa yang dimakan Ya, oleh itulah ibunya. caranya Sabar dulu, kan Pak, biar lain. kita masuk Caranya kan poinnya. lain. Sabar dulu, Pak, biar kita masuk poinnya. Adam tidak perlu memakan karena dia tidak dikandung. Dia tidak dari embrio. Dia tidak dari janin yang kecil segumpal daging. Betul. Adam tidak dari segumpal daging. Yesus dari segumpal daging, Pak. 9 bulan dia harus menunggu. Iya. Biar dia menjadi sempurna, manusia yang sempurna. Adam tidak perlu, Pak. Nah, Adam memiliki roh yang dimana dikasih oleh Elohim. Ya. Yesus memiliki roh yang dimana roh itu juga dari Elohim. Betul tidak? Ya. Apa Betul. bedanya? Tidak ada bedanya. Ya sudah. Loh. Oke, mantap. Ya. Ya. Akan yang mau dipertanyakan apa, Bang Gama? Cuma saya tanya di Bang Juma, Ya. Yesus Tuhan untuk siapa? Jadi saya menjawab, Yesus Tuhan untuk orang Kristen dan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus itu. Mungkin ya itu ya, hanya jadi pemahamannya berbeda. Hanya kita berdiskusi sampai saat ini. Kalau menurut, mohon maaf saya panggil siapa namanya? Iya, Nora. Nora, oke. Ya. Oke. Mbak Nora, Kak Nora atau Nora aja? Terserah. Oh ya. Mana yang nyaman aja. Sudah menikah, belum menikah? Kita balikan ke tema aja. Oh ya, oke. Tadi Bang Gama mengatakan Ya. yang menjadikan Yesus Tuhan adalah saudara Kristen yang dimana yang mempercayai Yesus Iya. sebagai Tuhan, benar? Tuhan. Bukan sebagai juru selamat. Ini Tuhan dan Juru Selamat. Karena yang menyelamatkan, karena juru selamat itu adalah nabi dan rasul, bukan Tuhan. Nabi dan rasul itu menyelamatkan kita agar kita itu bisa masuk ke surganya Tuhan. Itu baru benar. Ya. Makanya Tuhan tadi, tidak pernah menjadi juru selamat, Abang. makanya tadi terakhir sisi terakhir kita diskusi ringan, Bang Juma katakan bahwa dia tidak percaya anak manusia. Jadi saya bilang Yesus itu bukan anak manusia yang murni anak manusia. Kalau Bang Juma, kalau Mbak Nora juga belajar Bible itu pasti tahu Yesus bukan murni manusia. Jadi dia murninya apa? Ya. Murninya Dia, apa? dia bukan seperti manusia yang lain, begitu. Oke. Nabi yang lain. Makanya dia disebut Tuhan dan Juru Selamat, begitu. Oke. Karena kedatangannya juga heran dan ajaib. Oke. Sekarang begini, bisa nggak Bang Gama kita bernarasi menurut catatan aja, menurut yang tertulis? Ya. Boleh? Boleh. Karena kalau kita menurut di luar dari konteks Bible, konteks kitab, itu saya akan mengatakan berarti Bang Gama hanya mendengar doktrin-doktrin dari gereja. Karena yang menceritakan tentang Yesus hanyalah pendeta. Betul? Betul kan? Ya tidak. Dia kita juga dikatakan Yesus. Oke, sekarang begini.
Kita buka dari konteks mulai dari Yesus dilahirkan. Ya. Menurut Lukas, pencatatan dari Lukas, Maria, Bunda Maria, kedatangan oleh malaikat Gabriel. Lukas 1 nomor 26. Oke? Ya. Apa yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria? Lukas 1 nomor 31, engkau akan melahirkan seorang anak. Hendaklah engkau menamai ia Yesus. Oke? Klaim dari Kristen, Yesus adalah Tuhan, diambil dari Lukas 2 nomor 11. Betul? Ketika malaikat itu berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Betul? Oke. Sekarang kita balik. Kita kembalikan kepada Kristus. Kristus itu bahasa Yunani. Perjanjian baru yang diimani oleh saudara Kristen itu originalnya bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani artinya Mesias. Betul? Manusia yang diurapi. Artinya, Mesias artinya yang diurapi, betul? Betul. Nah, Kristus artinya yang diurapi. Almasih artinya juga yang diurapi, betul? Ya. Nah, sekarang kita balik. Kita lari lagi ke konteks hari ini telah lahir bagimu Kristus. Seperti orang Roma. Aku di tengah orang-orang Yahudi, maka aku berpura-pura menjadi orang Yahudi. Di tengah orang-orang Romawi, aku berpura-pura jadi orang Romawi. Setelah itu diberitahukan oleh malaikat, yang lahir itu bukan Tuhan, tetapi manusia yang diurapi Tuhan. Artinya apa? Artinya Yesus itu dipilih oleh Tuhan, oleh Elohim, untuk menjadikan dia seorang nabi. Makanya dikatakan di dalam Yohanes, pekerjaan Bapakku itu yang aku kerjakan. Betul. Makanya Yesus mengatakan dia tuh utusan. Yang menjadikan Yesus Tuhan hanyalah Kristen. Yang mengakui Yesus seorang nabi, orang-orang Yahudi. Makanya saya bertanya, apakah Yahudi, ajaran Yahudi dengan ajaran pemahaman Kristen, ini sama atau tidak menurut Bang Gama? Kalau mulai dari Bible, Kejadian, Keluaran itu sama. Nanti setelah para nabi ya itu ada perbedaan. Tapi Oke. Menurut Bible, Perjanjian Lama itu ajarannya sama dengan Kristen. Oke? Ya. Oke, pertanyaan saya begini. Ketika Tuhannya Musa mengatakan begini, tidak ada orang yang dapat memandang wajahku itu hidup. Abang pernah dengar? Ya. Di dalam catatan kitabnya Musa? Abang Ya, tahu itu di betul. mana? Tahu. Tuhannya Musa mengatakan, Musa, tidak ada orang yang dapat memandang wajahku itu bisa hidup. Orang yang memandang wajahku itu pasti mati. Pasti mati, betul. Nah, sekarang itu ajarannya Tuhannya Musa. Berarti apa? Tuhannya Musa itu tidak bisa dilihat. Bahwa yang memandang Tuhan itu bisa hidup. Karena Yesus mengatakan begini, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang begini jadinya, Pak. Adakah ajaran Kristen mengatakan bahwa yang memandang Tuhan itu tidak bisa hidup? Ya, ini Musa tadi kan yang memandang. Bang, itu saya bilang ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi dengan ajaran Kristen berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Begini, Bang. Ajaran Yahudi, mereka melakukan yang namanya sunat, Abang. Setiap laki-laki yang merupakan keturunan dari rumahmu, haruslah kamu kerat kulit hatannya. Apakah Kristen melakukan sunat wajib? Mengkerat kulit hatannya? Tidak, Abang. Kalian melakukan apa yang diperintahkan, yaitu sunat rohani. Oke? Nah, dikatakan di dalam Imamat 11 nomor 6-7, diharamkan bagi kamu untuk memakan bebong. Apakah saudara Kristen mengharamkan makan bebong? Tidak. Mayoritas Kristen memakan bebong. Terus Yesus itu mengatakan, selama dunia ini belum runtuh, tidak satu iota titik pun hukum Taurat itu ditiadakan. Artinya apa? Tetap berlaku hukum Taurat. Apa kata Paulus? Paulus mengatakan di dalam Galatia 3, nomor 10-13, orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Elohim.
Berarti Kristen apa? Tidak pernah melakukan hukum Taurat. Karena yang melakukan hukum Taurat tidak pernah dibenarkan di dalam di hadapan Elohim. Nah, ajaran Kristen dengan ajaran Yahudi itu bertolak belakang, abangku. Makanya saya bilang, ajaran Yahudi, ajaran Musa mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa memandang Tuhan itu bisa hidup. Apakah di ajaran Kristen memandang Tuhan itu bisa hidup atau tidak? Jadi pada saat zaman Perjanjian Lama memang itu Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, di firman Tuhan dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat jahat. Nah, manusia ini kan tujuan Tuhan menciptakan manusia ini kan untuk memenuhi bumi dan mengusahakan semua yang diciptakan Tuhan. Tetapi manusia sudah melakukan kejahatan. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya. Apakah di dalam ajaran Kristen yang memandang Tuhan itu bisa hidup apa bisa mati? Kalau di zaman Perjanjian Lama Di zaman Perjanjian Lama yang memandang Tuhan mati, Pak. Kalau di ajaran Kristen memandang Tuhan itu, orang yang memandang Tuhan itu dia hidup atau mati, Pak? itu melalui Yesus, karena Allah datang sudah lewat Yesus. Enggak, pertanyaan saya begini, Pak. Kalau di dalam Islam pun sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Enggak ada. Kemuliaan Allah saja, Nabi Musa saja sampai pingsan dia. Melihat kemuliaan Allah saja Nabi Musa sampai pingsan. Bahkan hancur gunung itu. Nah, saya bertanya kepada abang, di dalam ajaran Kristen, apakah memandang Tuhan itu bisa hidup atau bisa mati, Pak? Makanya tadi saya katakan, kalau memandang Allah yang murni itu memang tidak bisa. Nah, sekarang Yesus itu Tuhan bukan? Nah, makanya Tuhan mengambil jalan bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia, sehingga manusia itu juga bisa diselamatkan dari semua kejahatannya. Oke, sekarang begini jadinya, Pak. Begini jadinya, Pak Gema. Tunggu. Sehingga silakan. Bisa kita lihat Allah melalui Yesus, begitu. Sehingga kita tidak mati. Allah datang melalui wujud Yesus, sehingga kita melihat Yesus melihat Allah, itu kita tidak mati. Oke, tujuan Elohim, tujuan Theos menjadi manusia agar manusia bisa melihat Tuhan itu tujuannya untuk apa? Ya supaya bisa berbicara dengan manusia dan mengajarkan manusia dan bisa menyelamatkan manusia pada saatnya akan diselamatkan. Apa yang mau diselamatkan dari manusia? Ya dari kejahatannya. Oke, ketika manusia sudah diselamatkan, apakah manusia diyakini tidak akan berbuat salah lagi? Ya, itu keputusan masing pribadi. Nah, jadi apa tujuannya lagi dia? Berarti apa gunanya dia menyelamatkan manusia yang dimana toh juga manusia tetap akan berbuat dosa? Manusia kalau orang yang sungguh-sungguh sudah mengikuti Yesus dan percaya kepada Allah, dia dituntun oleh berapa persen? Berapa persen pengikut Yesus? Berapa persen penyembah Yesus? Jangan pengikut. Berapa persen penyembah Yesus yang tidak melakukan suatu kejahatan? Ya sekitar, kalau persennya ya 90% lah. 90% Bapak yakin yang penyembah Yesus tidak melakukan kejahatan? Ya. 90%? Ya. Oke. Kalau Bapak mengatakan 90%, itu hampir mencapai 100% kesempurnaan. Coba sebutkan 5 saja penyembah Yesus yang tidak pernah melakukan suatu kejahatan. Yang terkenal. Seperti siapa? Ya seperti
Kalau penyembah Yesus yang tidak pernah, semua melakukan kejahatan sih. Tapi Nah, mereka tapi diselamatkan Bapak karena, mengatakan 90%. ya, Bagaimana itu? ya, karena sudah diselamatkan oleh Yesus lewat darahnya. Saya bertanya yang sekarang, Pak. Kalau Bapak mengatakan penyembah Yesus sudah tidak melakukan kejahatan, apakah di zaman sekarang bagi yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, apakah tidak melakukan kejahatan, Pak? Masih melakukan kejahatan. Masih melakukan. Jadi apa fungsinya Tuhan datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan dosa? Apa fungsinya, Pak? Ya fungsinya kan menyelamatkan tadi bagi orang-orang yang Artinya masih sekarang melakukan masih ada yang melakukan kejahatan dari penyembah Yesus. Jadi keselamatan yang Yesus kerjakan tidak hanya pada zaman itu, pada saat itu. Berarti pada zaman itu saja, oke Pak ya? Pada zaman itu saja Bukan. Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Setelah Bukan, Yesus bukan. terangkat ke surga, Bukan, maksudnya begini. Yesus menyelamatkan manusia itu tidak hanya pada saat zaman itu, tidak oke, berlaku sampai sekarang? Iya, Apakah berlaku sampai sekarang penyembah Yesus tidak melakukan dosa, Pak? masih melakukan dosa. Masih melakukan. Jadi apa fungsinya dia menyelamatkan 2000 tahun yang lalu, Pak? Ya makanya kan dari keselamatan yang Yesus kerjakan itu terus menerus. Oke. Jadi begini Pak poinnya ya. Sekarang begini Pak. Bapak mengatakan Yesus datang ke dunia itu dia adalah jelmaan dari Theos, betul ya? Ya, Karena Theos itu ingin menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, akhirnya dia menjadi manusia, betul? Agar manusia mengenal Tuhan, betul? ya. Nah, dia datang ke dunia itu misinya untuk apa? Saya tanya. Untuk mencegah, untuk menebus kesalahan dan dosa manusia, betul? Ya. Nah, pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa itu, menurut Bible Bang Gama, itu siapa? Bagaimana? Pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa itu siapa, Pak? Adam Adam. dan Hawa. Nah, setelah Adam, ada lagi kaum yang pernah dimusnahkan oleh Elohim, yaitu kaumnya Nabi Nuh, betul? Ya, betul. Setelah itu kaumnya Nabi siapa lagi, Pak? Kaumnya Nabi Lut, betul? Ya. Ya, Lot, Sodom dan Gomora. Pertanyaan saya, kenapa Yesus pada waktu itu, atau kenapa Elohim pada waktu itu tidak menjadi manusia untuk menyelamatkan kaumnya Nabi Nuh? Kenapa? Kenapa harus ada dua kaum pada waktu itu dimusnahkan? Kenapa harus ujung-ujungnya beribu tahun kemudian baru datang sekarang? Ini tidak adil dong. Tidak adil bagi kaumnya Nabi Nuh. Tidak adil bagi kaumnya Nabi Lot. Kenapa harus sekarang datang? Kenapa harus pada abad 1? Kenapa nggak pada kaumnya Nabi Nuh? Biar tidak terjadinya banjir bah. Biar tidak terjadinya hujan api, belerang. Kenapa, Pak? Ya itu tadi, karena setelah semuanya itu terjadi kan manusia masih terus melakukan kejahatan di mata Tuhan. Oke, setelah Yesus disalibkan, katanya untuk menebus dosa, apakah tidak ada dosa-dosa berikutnya? Ada yang masih. Masih ada. Iya. Ini yang saya katakan. Yang masih Berarti ada penebusan, itu, yang masih berarti ada sebentar, terus. sebentar Bang Gama. Berarti konsep penebusan dosa itu hanya bohong belaka. Ya tidak. Kenapa bilang? Sebentar. Ini secara logik ya, secara logik. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Kalau secara logik, bukankah sifat Tuhan itu Maha Pengampun? Ya. Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh, sesungguhnya dosamu telah diampuni, bukan ku ampuni. Ya.
Yesus mengajarkan doa, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan ampunilah kesalahan kami. Berarti Yesus meyakini bahwa Bapaknya itu memiliki sifat Maha Pengampun. Ya. Makanya dikatakan bertobatlah. Untuk apa, Pak, bertobat? Kalau toh juga Yesus datang sebagai manusia, Tuhan yang menjadi manusia datang untuk menebus dosa. Untuk apa ada kalimat pertobatan? Pertobatan itu artinya insaf dari melakukan perbuatan dosa. Kita minta ampun kepada Tuhan, itu artinya bertobat. Nah, kalau ada kata pertobatan, untuk apa penebusan dosa, Pak? Kalau Kristen sudah diselamatkan dengan penebusan dosa, untuk apa kita bertobat? Karena bertobat itu hanya untuk bagi orang-orang yang melakukan dosa. Ketika dia bertobat, Allah menerima pertobatannya. Kalau dia berubah. Makanya Yesus mengatakan, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa? Artinya manusia ini disuruh bertobat kepada Tuhan. Minta ampun. Makanya ada doa Bapa kami. Dan ampunilah kami. Iya. Bagaimana mungkin, Pak? Bapak secara logik, Tuhan mengatakan bertobatlah. Karena Tuhan Maha Penerima Tobat. Datang Tuhan menjadi manusia untuk menebus dosa. Itu nggak logik, Bapak. Kalau memang dosa-dosa Kristen sudah ditebus dengan darah Yesus, jangan lagi dikatakan bertobatlah. Jangan lagi mengajarkan doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami satu. Poinnya di situ apa? Memuliakan Bapaknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dia memuliakan Tuhannya. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan meminta rezeki kepada Tuhannya. Dan ampunilah kami. Yesus mengajarkan apa? Kita meminta ampun kepada Tuhannya. Jadi untuk apa? Untuk apa penebusan dosa dengan darah Tuhan? Untuk apa, Pak? Kalau tahu juga ada yang namanya pertobatan. Contoh, perempuan sundal dengan pemungut cukai. Kenapa dikatakan Yesus duluan masuk surga, Pak? Saya mau bertanya. Matius 21. Dikatakan begini. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Kenapa mereka didulankan masuk kerajaan surga, Pak? Pasti jawaban Kristen apa? Karena mereka bertobat, Nora. Makanya mereka masuk surga. Lah, kalau berlaku pertobatan, untuk apa darah Yesus menebus dosa? Itu logiknya, Pak. Nora, dosa kami telah ditebus oleh darah Yesus. Terus untuk apa ada yang mengkoarkan, menggaungkan, bertobat? Sayangnya Tuhan kepada kita, akhirnya Tuhan menjadi manusia. Dia rela menyalibkan dirinya. Dia rela disalibkan dirinya. Dia rela disiksa. Kan begitu ceritanya nih. Konteksnya. Dia dicambuk, diludahin. Untuk menghapus dosa-dosa manusia. Nah, terus ngapain Yesus juga mengatakan bertobatlah? Ngapain juga Yesus waktu di tiang salib mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Dia minta Bapaknya untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Untuk apa, Pak? Berarti konsep penebusan dosa itu salah. Salah. Salah, Pak. Coba Bapak logik. Kalau memang dosa bisa dihapus dengan darah Yesus, untuk apa bertobat? Coba Bapak jelaskan. Enggak, coba Bapak jelaskan. Kalau darah Yesus bisa menghapus dosa, untuk apa dia bertobat, menyuruh bertobat? Coba Bapak jelaskan sama saya pengen dengar. Iya. Ngapain ada pertobatan, Pak? Silakan. Iya. Karena pertobatan itu kan dari, meskipun Tuhan sudah melakukan penebusan, tetapi kalau manusia tidak mengaku dosanya, tidak mau ini, tetap dia masih tetap berdosa begitu. Jadi penebusan. Nah, apa gunanya dia disiksa? Apa gunanya dia dipaku? Kalau katanya darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa, Bapak paham nggak sih, Pak, maksudnya, Pak? Iya, bagi orang-orang yang katanya darahnya bisa menghapus dosa, sebentar, Pak. Kalau darahnya bisa menghapus dosa,
tidak perlu manusia bertobat, Pak. Karena darahnya sudah bisa dihapus. Contoh, saya pergi ke Pegadaian, atau saya pergi ke suatu kedai, di mana kedai itu, saya ngomong sama kedai itu, Bang, kalau anak saya ngambil jajan, ini saya kasih uang 100 juta. Selama 100 juta ini masih ada sama kamu, apapun yang dimakan anak saya, silakan. Tidak usah kamu minta bayarannya. Berarti saya sudah jamin yang punya kedai itu 100 juta ini untuk anak saya jajan. Nah, Yesus dicurahkan darahnya, dia menjamin dosa-dosa orang Kristen terhapus karena darahnya, Pak. Tapi kalau ada pun yang melakukan suatu kejahatan, suatu dosa, sudah bisa dijamin dari darahnya, Pak. Itu maksud saya. Sama seperti yang saya katakan tadi, contohnya. Tapi, kalau toh juga, darah Yesus katanya, bisa menghapus dosa manusia, sampai sekarang ini, apa gunanya yang namanya pertobatan? Saya tadi sudah katakan, tobat itu artinya apa? Insaf melakukan suatu dosa, dan minta ampun kepada Tuhan, itu pertobatan. Loh, kalau darah Yesus sudah menjamin dosa-dosa Kristen terhapus, aturannya tidak usah ada lagi pertobatan, Pak. Karena sudah menjamin. Makanya saya tadi kasih analogi. Saya kasih bapak yang punya kedai 100 juta. Pak, nanti kalau anak saya mau jajan, seberapa pun banyaknya, kalau masih ada 100 juta ini, udah kasih aja, Pak. Berarti kan saya sudah jamin. Yesus kan udah jamin. Dengan darah dia, bisa menghapus dosa manusia, Ya. Lah ngapain ada pertobatan, Pak? Ngapain? Sehingga karena nanti kalau tidak seperti itu, manusia seenaknya berbuat dosa. Karena mau berpikir bahwa saya sudah ditebus, jadi saya sudah bebas berbuat dosa. Meskipun saya tetap berbuat dosa pun, dosa saya sudah ditebus, pasti saya masuk surga. Karena konsep itu yang salah, sehingga manusia itu harus bertobat. Begitu. Jadi bukan karena Yesus sudah menebus dosa terus selamanya, Yesus sudah menebus dosa terus tidak apa-apa melakukan kejahatan juga, toh kita akan selamat karena dosa kita tidak ditebus. Nah, konsep itu yang tidak. Oke, analoginya saya tambah lagi, Pak. Analoginya saya tambah. Ketika saya menjamin 100 juta untuk jajan anak saya, ternyata anak saya jajan membayar lagi. Nah, 100 juta ini jadinya sia-sia atau tidak, Pak? Itu jadi analogi Pegadaian dengan itu, Pak. Ini kan sebenarnya darah Yesus sebagai jaminan penghapusan dosa. Iya. Ya, jadi beda jaminan. Sebentar, Pak. Ini saya tambahin lagi analoginya jadinya. Saya kasih Bapak yang punya toko 100 juta agar anak saya kalau jajan tidak usah lagi diminta uangnya. Tapi ketika anak saya jajan, tetap dia membayar. Nah, jaminan saya yang 100 juta ini sia-sia atau tidak? Ya pasti sia-sia. Sia-sia. Itu yang saya katakan, Pak. Darah Yesus menjamin penghapusan dosa bagi manusia, tapi toh juga setelah Yesus sudah terangkat, tetap manusianya berbuat dosa. Jadi darah yang dicurahkannya di kayu salib ini untuk apa gunanya lagi, Pak? Nah, jadi begini. Begini, Mbak Nora. Ya. Jadi jaminan darah Yesus dengan jaminan Pegadaian beda. Pegadaian. Pak, namanya jaminan ya tetap sama, Bapak. Iya, beda. Nah, ya itulah beda. Oke. Harus Anda pahami dulu, beda. Bukan seperti jaminan yang Anda narasikan tadi, tidak. Oke. Begitu. Oke, sekarang kita lari nanti ke konteks ini lagi ya. Ya. Tuhan yang Musa mengatakan, yang memandang wajahku tidak dapat hidup. Ajaran dari Nabi Muhammad SAW pun sudah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Makanya tidak ada yang bisa memandang Tuhan, melihat Tuhan, wujud Tuhan, ya kan? Tetapi di dalam Kristen yang memandang Tuhan, Tuhannya yang mati. Betul? Yang memandang Tuhan, Tuhan yang mati maksudnya. Nah, sekarang yang mati di kayu salib ini siapa?
Yesus. Tuhan bukan. Tuhan. Nah, yang memandang Yesus, Yesusnya yang mati atau orang yang memandang Yesus, orang yang memandang Yesusnya yang mati? Orang yang memandang Yesus. Pak, orang yang menombak lambung Yesus, tentara yang menancapkan paku di tangan Yesus, apakah mereka yang mati atau Yesusnya yang mati? Yesusnya yang mati. Jadi, apakah bersamaan ajaran Yahudi, ajarannya Musa, dengan ajaran Kristen? Karena ajarannya Musa yang memandang Tuhan bisa mati, ajaran Kristen yang memandang Tuhan, Tuhannya yang mati. Sama nggak? Bukan memandang Tuhan terus Tuhan mati, tidak. Lah, sekarang yang mati di kayu salib Tuhan bukan. Ya, itu bukan dipandang terus mati. Narasinya salah. Sekarang begini, mereka yang menombak lambung Yesus itu, mereka memandang Yesus nggak? Ya, memandang Yesus. Nah, ketika mereka tombak, mereka paku, Yesusnya mati nggak? Yesus mati. Nah, yang memandang Tuhan itu bisa mati menurut perjanjian lama. Tetapi di dalam ajaran Kristen, ini ajaran Kristen, ya, di dalam ajaran Kristen yang memandang Tuhan, Tuhannya yang mati. Nah, pertanyaan saya, Di mana diteruskan memandang Yesus? sebentar Pak Gama. Tuhan yang mati. Tuhan memiliki sifat yang dimana dikatakan Tuhan itu maha kekal. Artinya apa? Tuhan itu maha hidup. Artinya apa? Tuhan tidak bisa mati. Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak bisa mati, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Ya. Nah, sekarang ajaran Kristen, pertanyaan saya, Tuhannya ini bisa diraba, bisa dilihat, dan bisa dibun-bun. Betul? Betul? Nah, apakah manusia itu bisa diberi gelar Tuhan? Makanya kan tadi saya katakan dari awal kan, Tuhan itu manusia, Yesus itu bukan manusia seperti Saya tidak tanya bukan biasanya. manusia mau biasa atau tidak, Pak. Yang Ya, saya iya. tahu menurut Lukas 1 dari nomor 3. awalnya, dari awal kedatangannya saja dia bukan manusia biasanya. Jadi perbuatan semua yang dia lakukan, Sekarang semua saya yang tanya, dia alami, Yesus makan dia bisa atau tidak? makan. Yesus makan atau tidak? Yesus makan. Bapak makan? Ya, saya makan. Apa bedanya? Ya, kalau sama-sama makan tidak ada bedanya. Berarti manusia. Nabi Ya, Musa manusia. membuat mukjizat, tongkat menjadi ular, bisa membelah lautan, betul? Ya, Betul? itu. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Nabi Elia Ya. bisa membangkitkan orang mati. Apa bedanya, Pak? Kalau sama-sama membangkitkan apa Bukan menghidupkan sama-sama orang, membangkitkan, melakukan mujizat, sama-sama mempunyai mukjizat, Pak. Mukjizat. ya tidak ada bedanya. Yang Tidak ada menjadi bedanya. beda, Oke. ya yang menjadi beda. Oke, tidak ada bedanya. Nabi Adam itu diciptakan tanpa adanya hubungan suami istri, tanpa dikandung. Yesus harus dikandung dulu, betul? Ya, Kira-kira kalau Yesus tidak dikandung, apakah dia bisa dilahirkan? Yesus dikandung, Yesus tidak dikandung, tidak bisa dilahirkan. Apakah bisa dilahirkan? Ya tidak bisa toh. Apakah Yesus pada waktu dikandung, dia bisa langsung dilahirkan atau menunggu 9 bulan, Pak? Menunggu 9 bulan. Apa bedanya Bunda Maria yang mengandung Yesus dengan apa bedanya saya yang mengandung anak saya, Pak? Nah, sekarang begini, itu semua sama. Jadi yang Semua bedanya, dilakukan seperti yang bedanya itu Yesus ada bukan dari sel sperma laki-laki. oke, Nah, itu yang menjadi beda. oke. Dia Oke. dari Roh Kudus, Oke, dari Allah sekarang- sendiri. Nah, Oke, sekarang saya Itu tanya. yang menjadi beda. Nabi utamanya itu. oke, sekarang Sehingga Adam- selanjutnya dia menjadi Oke. sama dengan manusia, tapi ada Oke. perbedaannya. Oke, Nah, sekarang begitu. Adam, apakah dia dari sel sperma dengan sel telur? Tidak. Dia diciptakan Jadi lebih hebat mana? oleh tangan Adam Tuhan atau Yesus? sendiri. Kenapa? Lebih hebat mana, Adam atau Yesus?
Ya, Adam kan melakukan dosa. Saya tidak tanya dosanya. Yang membedakan katanya. Yang membedakan Yesus bukan dari air mani laki-laki, bukan dari hubungan suami istri. Iya, Nah, betul. Adam- Sama-sama dari Iya, Adam bahkan Ya, beda. tidak dilahirkan, Pak. Adam bahkan tidak dilahirkan, Yesus harus dilahirkan dulu. iya. Ya apa hebatnya kalau kayak begitu, Pak? Ya hebatnya kan dia dari Roh Kudus, bukan dari sel sperma manusia. Oke, Mhm. Bapak, selama dia di dalam kandungan apa dia tidak memakan dari ibunya? Dia memakan dari ibunya. Nah, Adam, Pak, tidak perlu dikandung, Pak. Hah? Dia sudah ada kok diciptakan. Iya. Hah? Nah, Yesus harus menunggu 9 bulan, Pak. Apa hebatnya Yesus? Iya. Ya apa hebatnya? Ah. Hebatnya dia dari Roh Kudus dan dia tidak melakukan dosa. Itu hebatnya. Dan Jangan ke dosanya, Pak. Jangan ke dosanya dulu. Betul. Hebatnya dia bukan Itu- dari Roh Kudus. Itulah Hebatnya perbedaannya. hebatnya dia dari Roh Kudus. Nah, sekarang Iya. Adam itu, roh yang dimiliki Adam, roh dari mana, Pak? Ya, dari Roh Allah. Ya sama juga, Roh Kudus dari mana, Pak? Ya, tapi pada saat itu kan ada melakukan Saya dosa. bertanya begini, Pak. Roh yang dimiliki oleh Yesus itu roh dari Theos juga kan, Pak? Iya. Roh yang dimiliki oleh Adam dari Terus roh Theos juga kan, Anda, Pak? Anda ada rohnya tidak? Anda punya roh tidak? Saya punya roh yang saya Ya, tanyakan itu datang begini, dari mana? Pak. Itu dari mana? Tunggu dulu. Bapak tadi Loh. mengatakan, sebentar Pak Gama. Hebatnya Yesus, dia tampak dari sel sperma. Ya, Oke, sperma. itu. Nah, dia langsung memiliki Roh Kudus, betul? Ya. Nah, Adam, Pak, tidak perlu dilahirkan, Pak. Yesus harus dilahirkan. Yesus harus memakan apa yang dimakan Ya, oleh itulah ibunya. cara- Sabar dulu, caranya Pak. kan Biar lain, kita masuk caranya kan poinnya. lain. Sabar dulu, Pak, biar kita masuk poinnya. Adam tidak perlu memakan karena dia tidak dikandung. Dia tidak dari embrio. Dia tidak dari janin yang kecil segumpal daging. Betul. Adam tidak dari segumpal daging. Yesus dari segumpal daging, Pak. 9 bulan dia harus menunggu. Iya. Biar dia menjadi sempurna, manusia yang sempurna. Adam tidak perlu, Pak. Nah, Adam memiliki roh yang dimana dikasih oleh Elohim. Ya. Yesus memiliki roh yang dimana roh itu juga dari Elohim. Betul tidak? Ya. Apa Betul. bedanya? Tidak ada bedanya. Ya sudah. Loh. Jadi, yang ya, menjadikan terus- Yesus Tuhan ini untuk Kristen, itu ajaran dari mana, Pak? Tunggu ya. Sekarang begini. Saya minta ajaran dari mana? Ya. Saya mau katakan beda antara Adam dan Yesus ya. Sama-sama roh kan semua dari Allah. Nah, tapi pada akhirnya Adam melakukan dosa tidak? Saya tidak lari konteks ke dosa, Pak. Oh, itu. Saya nggak lari konteks ke Perbedaan dosa, itu. Pak. Perbedaannya itu. Pak, saya Semuanya tidak sama, lari tapi konteks bedanya ke itu. dosa. Pak, Ah, dengarkan dulu. Pak, dengarkan dulu. tidak. Bedanya itu. Saya Semuanya tidak lari sama. konteks ke dosa. Yesus semua Ini sama dengan proses manusia, tapi penciptaan. yang menjadi beda adalah Yesus tidak berbuat dosa dan Yesus ini proses penciptaan. rela menyerahkan nyawanya. Sabar, saya tidak menebus peduli mau untuk nyerahkan dosa. nyawanya Nah, itu apapun yang mau bedanya. diserahkan. Kalau semuanya sama dengan manusia biasa. Sabar dulu, Pak. Sabar, Bapak sabar. Seperti Ya. begitu. Saya tadi tidak melarikan konteks dosa. Kalau lari konteks dosa, saya akan mengatakan bahwa Tuhan Anda yang bernama Yesus tidak adil. Kenapa? Duh. Kalau memang Adam berbuat dosa dan dia tahu Adam berbuat dosa, kenapa dibiarkan? Itu rasa, makanya saya bilang tidak adil. Kan begitu? Dia tahu Adam berbuat dosa, tapi kenapa tidak dicegahnya? Kan begitu. Ini kalau konteks, berarti dia mengizinkan Adam harus berbuat dosa. Tidak. Makanya jadi membedakan. Yesus tidak berbuat manusia dosa. kan punya Sabar manusia kan dulu. punya Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Kita jangan larikan ke dosa. Tadi kita sudah membahas tentang konsep penebusan dosa. Sebenarnya temanya Bang Zuma bukan itu. Yesus Iya. Tuhan untuk siapa? Dan Kristen mengaku Yesus itu Tuhan untuk Bani Kristen. Iya. Yang dimana orang Yahudi menolak Yesus jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi saja ditolak, Pak. Ditolak. Kenapa saya katakan? Begini, Pak. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan, apakah orang Yahudi atau orang Kristen?
Jawab dulu, itu aja dulu yang jawab. Kristen Apa? atau Yahudi? Yang menerima? Yesus sebagai Tuhan. Ya orang Kristen. Kristen. Mm-mm. Kalau Yesus diterima sebagai orang Kristen, apakah pada zaman itu Yesus itu orang Kristen, beragama Kristen? Tidak. Tidak. Terus, Yesus sebagai Tuhan hanya untuk Kristen, apakah berarti Yesus itu diterima sebagai Tuhan di kaumnya pada waktu itu? Diterima di kaumnya pada waktu itu. Ya, diterima dia sebagai Tuhan. Iya. Pak, kalau dia diterima sebagai Tuhan di kaum keluarganya, kenapa dia disalibkan, Pak? Ya ada itulah tadi ada orang-orang yang tidak menerima dia adalah Tuhan, makanya dia di. Coba kita buka di dalam ini, Pak. Bapak ini jadi kok ngawur ya? Di dalam Lukas 22, Pak. Bapak ada kitab di situ? Kebetulan saya ada di luar, jadi saya tidak. Oke, saya bacakan sama Bapak ya. Ya. Katanya Yesus diterima sebagai Tuhan. Oke. Saya buka dari sini. Perikopnya ini adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakanlah, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari sidang berkumpul, sidang para tua-tua, bangsa Yahudi, dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ingat bangsa Yahudi ya Pak ya, kaumnya sendiri. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Orang Yahudi bertanya kepada Yesus, "Jikalau kau Tuhan atau Mesias, Pak?" Silakan jawab. Kan Bapak Yesus kan tadi mengatakan orang Yahudi ada yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Kan ada menanyakan apakah engkau Tuhan? Yesus bilang, Sabar dulu engkau sudah Pak. mengatakan. Enggak, kita ke poin ini dulu Pak. Karena pertanyaan pertamanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Pertanyaan saya Pak. Orang Yahudi pada waktu itu bertanya kepada dia Mesias atau Tuhan? Makanya Yesus tidak Saya menjawab bertanya dia kepada Yesus Bapak, atau Tuhan. Bapak menjawab apa yang saya tanya. Pertanyaan mereka kepada Yesus, engkau adalah Mesias atau engkau adalah Tuhan? Makanya Yesus di situ kan Yesus menjawabnya. Saya tidak bertanya jawaban. Nanti kita baca jawabannya, Pak. Oh. Dia bertanya, apakah engkau adalah Mesias atau engkau adalah Tuhan? Ya dia Mesias dan Tuhan juga kan? Mesias. Mesias artinya apa, Pak? Kita udah sepakat manusia yang diurapi, oke? Ya. Berarti mereka, orang Yahudi, menanti kedatangan Mesias apa menanti kedatangan Tuhan? Menanti kedatangan Mesias. Mesias, oke ya, itu jawaban pertama ya. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Apa jawaban Yesus lagi? Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah. Pertanyaan yang kedua, mereka mengatakan Yesus Tuhan atau anak Tuhan? Anak Allah. Oke. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah anak Allah. Apakah di sini Yesus mengaku dia adalah anak Elohim? Iya kan di situ dikata kamu sendiri yang mengatakan. Dengarkan saya baik-baik. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Elohim. Jawab Terus Yesus. Kamu sendiri Jawab mengatakannya. Yesus. Yesus menjawab apa? Kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah anak Elohim. Apakah Yesus mengaku dia mengatakan dia adalah anak Elohim? Tidak. Tidak. Jadi pertanyaannya begini, Yesus sendiri tidak mengakui dia adalah anak Tuhan. Kenapa Kristen menerima dia sebagai Tuhan?
Terus jawaban Yesus itu apa? Ajaran Jawaban dari Yesus. mana? Enggak, saya mau bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Ajaran dari mana yang mengajarkan bahwa Yesus itu pernah mengaku dia adalah Tuhan? Sementara ketika dia Dipertegas kan, dihadapkan orang dari jawabannya Yahudi, itu kan, ya dari jawaban itu kan dipertegas. kata mereka semua, dengarkan saya sekali lagi membaca ya. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Elohim, ini perkataan siapa? Mereka bertanya orang-orang Yahudi. Pada waktu itu kepada dia. Jawab apa? Jawab Yesus. Kamu sendiri yang mengatakannya. Itu kan ketegasan dari perkataan yang Pak, sekarang saya tanya, Pak Gama, sebenarnya Ya. kalau ini maaf ya, kalau Pak Gama misalnya seorang anak jenderal, apakah Pak Gama anak jenderal? Apa jawaban Pak Gama? ya. Ya. Nah, Ya. ketika Yesus ditanya, apakah engkau anak Elohim? Yesus mengatakan apa? Harusnya dia bilang, ya saya adalah Elohim. Ya, Tapi di itulah sini bedanya dikatakan, Yesus. kamu Itulah sendiri bedanya yang Yesus. mengatakannya. Itulah Tidak, bedanya Yesus Yesus. sendiri tidak mengaku dia anak Elohim, Pak. Itu Jadi itulah yang bedanya mengaku Yesus sebagai anak Tuhan ini siapa, Pak? Siapa yang mengajarkan Bapak? Wah, Kalau Bapak kalau bisa kalau tunjukkan data sama saya? Yesus kalau mengatakan mengakui? kalau Mbak Nora jeli, jawaban Yesus itu mempertegas. Pak, jawaban Yesus mengatakan kamu sendiri yang mengatakannya. Ya, Artinya itu. dia itu menyangkal. Dia Bukan tidak mengaku menyangkal. bahwa Yesus ada. Loh, Bapak. Pastikan bahwa Oke, itu. Oke. Sekarang tunjukkan data sama saya di mana Yesus mengaku, akulah anak Elohim. Di mana, Pak? Lah, ya, dari jawaban itu kita sudah tahu. Pak, Bapak tadi saya sudah buat analogi loh, Pak. Saya sudah buat Itulah- analogi. itulah Bapak bedanya. anak jenderal, Itulah sebentar. bedanya. Bapak Itulah anak bedanya. seorang jenderal. Terus Ya. saya bertanya, Pak Gama anak seorang jenderal. Terus Ya. Bapak mengatakan, kamu kok yang ngomong itu? Iya. Berarti Bapak tidak mengakui bahwa Bapak anak jenderal. Karena apa? Wah. Karena dari lisan Bapak tidak mengatakan bahwa Bapak anak jenderal. Nah, Dari jadi lisan begini. Yesus Jadi- tidak mengaku dia tuh anak jadi- Elohim. Nah, itulah Yesus. Yesus itu dia tidak mau mau menyombongkan diri. Bukan soal kesombongan. Bukan, ya. Dengarkan Begini, baik-baik, Pak. Begini. Pak, Kalau dengarkan kalau baik-baik. orang tadi yang analogi yang tadi Mbak Nora katakan, apakah kamu orang anak jenderal? Tapi kalau saya ini orang yang tidak mau menonjolkan bahwa saya ini anak jenderal, Pak, kamu ini sendiri yang masalahnya mengatakan di pengadilan, begitu. Bapak. Masalahnya ini di pengadilan. Iya. Lalu kata mereka, untuk Mau apa di pengadilan kita perlu kesaksian sekalipun. lagi? Mau di Loh. pengadilan sekalipun. Pak, sabar dulu, Pak. Untuk apa? Ini apa ya? Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Mereka ini dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, tetap mereka itu ingin membumbun Yesus. Karena apa? Karena mereka iri dan dengki kepada Yesus. Iya, itu kan. Lah, iya. Jadi di mana lisan Yesus mengaku dia anak Elohim? Loh, ya itulah. Makanya Tuhan. dari Saya minta datanya di mana dia mengaku anak Elohim. yang tadi yang Mbak tadi baca, Dia tidak mengaku, Pak. loh, tidak mengaku tapi dari jawaban itu dia anak Berarti Allah. Bapak yang memaksa. Membenarkan tidak? Makanya Benar Bapak, tidak? saya katakan, Bapak ini seperti orang Yahudi yang memaksa Yesus. Bapak ini seperti orang apa? Orang Yahudi memaksa yang dimana Yesus tidak mengaku, tapi kalian paksa. Makanya betul, Yesus Tuhan untuk siapa? Hanya untuk Bani Kristeng. Karena ajaran dari Yesus, Yesus tidak pernah satu mengaku dia itu anak Elohim. Terus kedua, dia tidak pernah mengatakan menyembah kepadanya. Matius 4 nomor 10. Sebab itulah ada kerendahan tertulis, hatinya Yesus. sembahlah Yesus itu sebentar, tidak- Pak. tidak- Yesus mengatakan, sembahlah hanya kepada Tuhan Elohimmu. Ya. Hanya kepada Tuhan Elohimmu, bukan kepada Yesus. Karena Yesus waktu ditanya, apakah engkau anak Elohim? Yesus mengatakan, kamu yang mengatakan itu, bukan aku. Jadi Jadi begini. pertanyaannya gini, tetap fix. Siapakah yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Pak, Yesus tidak mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Siapa yang mengajarkan kepada Kristen Yesus adalah Tuhan? murid-murid Yesus. Satu data saja. Siapa nama murid Yesus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ya salah satunya Rasul Paulus. Di mana Paulus bertemu fisik dengan Yesus? Ya pada saat dia mau membunuh Yesus di Damsik.
Jadi Yesus pada waktu itu udah ada, masih ada di Damsik. Pada saat Paulus mau membunuh Yesus, kan Yesus mengalami apa? Paulus mengalami kebutaan. Saya tidak tanya di mana Yesus bertemu dengan Paulus sehingga Yesus mengajarkan kepada Paulus untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan. Di mana, Pak? Setelah Paulus bertobat kan? Saya bertanya di mana Yesus bertemu fisik dengan Paulus, Pak? Di banyak tempat. Di mana? Di banyak tempat. Di mana? Kan disebut. Kalau Ya, Mbak Nora baca Bible kan tahu di mana ya. Di mana, Pak? Hanya perjalanan ke Damsik loh, Pak. Bang Zuma masuk, Bang. Makanya saya bingung. Ajaran Kristen yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan ini siapa? Ya itulah. Orang Yahudi. Pak, orang Yahudi menolak Yesus. Jangankan Iya, Tuhan, Mesias saja ditolak, Pak. Datang Kristen ini menampung Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini ajaran dari siapa? Ada ajaran dari Yesus dan murid-muridnya. Di mana Yesus mengajarkan? Yesus mengajarkan sembahlah hanya kepada Tuhan Elohimmu. Iya. Nah, Tuhan Elohim itu siapa? Begini, kalau Tuhan bilang kalau kamu menyembah aku, kamu sudah menyembah Allah. Nah, jadi Di mana Tuhan, tertulis kamu menyembah aku? Di mana tertulis kamu menyembah aku, kamu sudah menyembah Allah? Di mana? di ayat saya sudah lupa di mana. Saya sudah lupa di mana, tapi Tidak ada Kalau dikatakan kalau kamu menyembah aku, kamu sudah menyembah Bapa. Nggak ada. Ada. Cari sampai kiamat nggak ada, Pak. Kalau dikatakan kalau kamu melihat aku, berarti kamu sudah melihat Bapa. Artinya apa? Kalau kamu melihat aku mempercayai pekerjaan-pekerjaanku, berarti itu kamu dia Allah atau percaya bukan? bahwa Tuhan itu ada. Karena Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Segala pekerjaan Bapa telah kukerjakan. Itu kata Yesus. ya. Bukan berarti kamu melihat aku berarti kamu melihat Bapa. Tidak. Enggak. Karena Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan itu, pekerjaan Bapa itu telah kukerjakan. Itu kata Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus itu menerima pekerjaan apa yang disampaikan Bapaknya kepada Yesus agar disampaikan kepada umatnya. Yohanes 17 nomor 8. Apa dikatakan? Yesus menerima firman dari Bapaknya. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan segala pekerjaan Bapa telah kukerjakan. Iya, kan Ya udah. Fix. fix. Yesus bukan Tuhan. Loh, buktinya Musa melakukan pekerjaan Bapa juga. Elohim. Tapi Musa melakukan Jangan bilang tapi, Pak. Masalahnya pekerjaan yang dilakukan Yesus sama juga pekerjaan yang dilakukan oleh Musa. Iya. Ya udah sama, Pak. Ada bedanya. Saya beda lah. Musa. Bedanya Kristen yang membedakan Yesus itu Tuhan, sementara orang-orang Yahudi membedakan Yesus itu hanyalah seorang nabi. Buka di dalam Lukas 7 ketika dia membangkitkan anak muda di Nain. Coba buka, Pak, Lukas 7 nomor 16. Apa dikatakan? Karena Seorang di dalam nabi Yesus itu ya Allah, Roh Kudus dan Firman. Nah, itu di dalam Yesus, di dalam diri Yesus. Pak, bukan sekarang di dalam ajaran, Pak. Masuk, Bang Zuma. Masuk, Bang. Bang? Bang, abang di mute, Bang. Jadi, yang mengajarkan Yesus Tuhan, Ya. menurut Bible, itu siapa? Murid-murid Yesus. Siapa murid Yesus? Aku tunggu mau mualaf dek, lanjut aja dulu. Oh, kenapa, Bang? Kenapa? Tunggu yang mau mualaf, ada yang mau mualaf. Lanjut aja dulu. Ya, ya. Yang mengajarkan, iya, yang mengajarkan murid Yesus. Sebutkan satu saja murid Yesus. Ya, salah satunya ya Paulus kan. Sejak kapan Paulus di antara 12 muridnya, di antara 11 muridnya, Pak? Yang mengangkat Paulus menjadi muridnya itu siapa? Mungkin Yesus,
Paulus juga mengajarkan kan bahwa Yesus Saya adalah tanya, yang mengangkat Paulus jadi muridnya itu siapa, Pak? ya Paulus kan pengikut Yesus juga. Dia sebagai murid, dia sebagai rasul, Apa kata Yesus waktu itu kepada muridnya? Berjaga-jagalah kamu, berhati-hatilah kamu, akan ada orang yang mengaku aku adalah Mesias. Nah, pertanyaan saya, yang mengaku dia adalah Mesias pada waktu Paulus perjalanan ke Damsik itu siapa, Pak? Siapa ya? Saya sudah lupa. Bukankah Paulus pada waktu itu melihat sinar? Dia mendengar suatu suara. Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau itu, Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Pak, yang mengaku sebagai Yesus ketemu Paulus itu siapa, Pak? Sementara Yesus mengatakan, berhati-hatilah kamu, akan ada penyesat yang mengaku aku adalah Mesias. Kalau dia ada di padang gurun, janganlah kamu ke sana. Nah, bukankah Paulus mengatakan dia katanya mendengar suara Tuhan, suara Yesus? Iya kan, pada saat waktu kan dia mau membunuh Sementara Yesus. Yesus mengatakan apa? Akan ada penyesat yang mengaku Ya, aku memang. adalah Mesias. Bukan itu disampaikan kepada Paulus. Oh, sekarang yang Oh, iya. mengaku aku adalah Mesias itu kepada siapa, Pak? Kenapa? Yang mengaku aku adalah Mesias ini kepada siapa? Kepada Paulus, bukan? Iya. Nah, Paulus bertemu dengan suara Yesus di mana? Di padang gurun, bukan? Iya, saat jalan ke Nah, Damsik. Yesus Kan? sendiri mewanti-wanti apa katanya? Kalau dia ada di padang gurun, janganlah kamu ke sana. Iya. Itu Terus? bukan disampaikan kepada Paulus. Masa- Itu Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Akan ada Iya. penyesat-penyesat. Iya. Kan betul itu? Betul. Memang Nah, udah. akan ada penyesat. Ya. Ya, Ya. seperti Mbak Nora kan? Saya, Pak, tidak pernah bernubuat dalam nama Yesus. Saya tidak pernah bernubuat dalam nama Yesus. Saya tidak Iya, pernah menyembuhkan orang-orang sakit. Tapi narasinya itu menyesat. Pak, jangan begitu, Pak. Jangan begitu. Saya tidak Iya. pernah menggunakan nama Yesus. Yang menggunakan Iya, nama betul. Yesus Paulus atau bukan? Paulus toh. Ya udah, apa kata Yesus? Berhati-hatilah kamu, akan ada datang penyesat-penyesat yang mengaku aku adalah Mesias. Sekarang yang mengaku aku adalah Mesias yang datang kepada Paulus penyesat atau bukan? Memang banyak akan seperti begitu. Yang saya tanya, yang datang mengaku aku adalah Mesias kepada Paulus penyesat atau bukan? Yang datang kepada Paulus di mana? Loh, yang datang kepada Paulus waktu Paulus perjalanan ke Damsik, yang mengaku aku adalah Yesus, itu penyesat atau bukan? Ya, memang itu benar-benar Yesus kan? Sehingga dia buta kan, dia waktu melihat sinar itu kan dia buta. Saya bertanya, yang mengaku kepada Paulus aku adalah Yesus, itu penyesat atau bukan? Sebab Yesus mengatakan akan ada orang yang mengaku aku adalah Mesias. Penyesat bukan, Pak? Gimana sih? Bibelnya nggak diimani? Bang Zuma kasih kode apa sih, Bang? Satu Penyesat atau bukan? satu dalam 3 katanya. Ya semalam. Bang Tama ini nggak mau jawab. Yang mengaku aku adalah Mesias, yang aku adalah Yesus yang datang kepada Paulus, penyesat atau bukan, Pak? Karena Yesus sudah mengatakan akan ada Kan saya bilang penyesat-penyesat. itu kan Yesus, sehingga pada saat Paulus melihat sinar itu kan dia langsung buta. Kan Yesus yang Nah, suara sinar Yesus itu yang mengatakan dia ngaku sebagai Yesus atau bukan? Kenapa? Sinar itu mengakui sebagai Yesus atau bukan? Ya dia mengaku, kalau dia mengatakan bahwa akulah Yesus yang kamu ingin Nah, membunuh. yang mengatakan dia bertemu dengan Yesus itu Paulus atau bukan? Yang mengatakan dia Dia bertemu bertemu dengan suara Yesus, Paulus bukan? Paulus. Paulus, penyesat atau tidak itu?
Bukan penyesat. Akan ada penyesat-penyesat. Ya akan ada, bukan saat itu, akan ada Sekarang kan? Paulus bertemu dengan suara Yesus atau bukan? Suara Yesus. Nah, Yang sebenarnya. yang mengklaim yang bertemu dengan suara Yesus Paulus. Iya, Nah, Paulus itu mendengar suara Yesus di padang gurun atau bukan? di padang gurun. Apa kata Yesus? Kalau kau mendengar ada suara seperti itu di padang gurun, janganlah datang ke sana. Ya, tidak langsung itu terus yang mengatakan di padang gurun. Loh, sekarang saya seperti tanya, itu. perjalanan Paulus itu di padang gurun atau bukan ke Damsyik? Ya, di padang gurun. Dia mengaku ketemu siapa? Tapi Dia mengaku ketemu siapa, Pak? ya ketemu Yesus kan tadi sudah dibilang. Nah, Yesus mengatakan apa? Hah? Yesus mengatakan berhati-hatilah akan ada penyesat-penyesat yang mengaku aku adalah Mesias. Iya, Mendapat- akan. Loh, sekarang begini, kalau itu Yesus mengatakan itu pada waktu dia masih di dunia atau tidak? Masih di dunia kan? Nah, ketika Paulus bertemu dengan suara Yesus, itu Yesus sudah di mana? Ada di situ di mana? padang gurun. Aduh, Pak. Oh, pada saat jalan ke Damsyik kan yang ditemukan Yesus. Pak, tadi Lukas yang saya tanya sama Bapak, Lukas 22 tadi, Pak. Lukas 22, Pak. Apa dikatakan Yesus? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Berarti sudah duduk apa belum? Sudah duduk apa belum? Sudah toh. Nah, yang dijumpai Paulus itu siapa, Pak? Sementara anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Yang dijumpai Paulus di padang gurun itu siapa? Ya Yesus toh sudah dikatakan. Jadi Yesus ada berapa nih, Pak? Kalau di narasi firman Tuhan Alkitab itu kan Yesus yang ditemukan. Waktu Yesus di hadapan mahkamah, Yesus sudah ngomong. Ini Yesus mana nggak tahu. Mulai dari sekarang anak manusia sudah duduk, artinya sudah terjadi. Nah, Paulus kalau berjumpa dengan Yesus, katanya di padang gurun, pertanyaan saya. Dia ke, ya. Pak, itu sudah terjadi di depan mahkamah aja. Yesus sudah mengatakan sudah duduk kok. Gimana sih? Iya. Pak, pertanyaannya begini, Pak. Jadi Yesus mana yang dijumpai oleh Paulus di padang gurun? Ya Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah. Berarti dia turun lagi. Ya dia kan maha hadir, mau di mana saja ada kan pada saat kalau dengar pada saat makanya Paulus sampai buta itu kan karena apa? Karena dia melihat Saya sinar. tanya karena apa? Yesus Dia hanya bisa siapa mendengar yang suara. Yesus Dia hanya siapa mendengar yang datang suara. kepada Paulus, Pak? Karena dia Yesus siapa? sudah di sorga. Karena dia sudah di sorga. Kalau pada saat waktu dia masih di bumi itu masih bisa dipandang. Tapi pada saat dia sudah bangkit naik ke surga, nah itu rohnya yang turun, penghiburnya yang turun ya, sehingga pada saat ini Paulus berjalan menuju ke Damaskus untuk membunuh orang-orang. Sebentar, Pak. Saya Yesus. sapa dulu Ari TikTok. Halo Ari. Iya, Bang Gama ini dari tadi tidak menunjukkan data. Saya dari tadi menunjukkan data. Ya, Selamat Ari. malam. Ya, selamat sore. Agama apa? Kristen dong. Oh, Bang, kau jadi Kristen. Iyalah. Kristen. Yesus Tuhan untuk siapa? Untuk Kristen, betul tidak? Nora, Bu. Nora. Bukan Yesus, Nora. Yesua Hamasia, Nora. Oh, jadi mesianik. Anda mesianik? Iyalah. Mikana, Nora. Mikana. Oh, mesianik, ajaran mesianik abad 19. Dari mana yang mesianik Anda? Ya. Nah, Enggak. Kenapa baru muncul abad ke-19 Mikan? Nora. Karena ya menjelang akhir zaman kebenaran akan dinyatakan. Oke. Nora. Oke, sekarang saya tanya, satu nabi saja kepada mesianik itu siapa? Satu nabi Abraham.
Abraham, Ishak, Abraham tidak Yakub. menyembah Yesua. Abraham ayatnya di mana Nora? Abraham nggak menyembah. Oke, tunjukkan kalau Abraham menyebut nama Tuhannya Yesua di dalam kitab. Silakan. Abraham, Ishak dan Yakub itu Nora. Saya bertanya, Orang tunjukkan Ibrani satu- Nora, orang satu Israel data Nora. saja. Enggak, tunjukkan originalnya di mana Abraham Banyak ya, di mana? Saya buka dari sini. Silakan. di kitab Perjanjian Lama Nora. Perjanjian Lama kitab tanah itu banyak, kitab-kitab para nabi. Sebutkan nama suratnya. Suratnya Yes. itu apa? Apa? Enggak Apa? ya, tapi Abraham itu Apa? Sebutkan satu surat saja, saya buka. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan, di mana? Yeskiel, Hosea, di mana? Hakim-hakim, raja-raja. Di mana Abraham menyebutkan nama Tuhannya Yesua Hamasya? bukan hanya Mungkin ke Abraham, Paulus Ishak dan Yakub Betul. juga itu menyebut nama, di mana, bukan saya di cuma mana? Abraham, semua nabi menyebut. Ya di mana? Di mana? Halo Bang Suma. Ya di Ketemu mana? lagi Jalan Bang Mesianik. Suma. Saya penasaran aja, di mana? Mana tahu saya yang salah? Ah, di mana? Di kitab Kejadian Abraham. Kejadian pasal berapa? Nanti Bang Zuma masuk, saya izin turun ya Bang. Baik, Bu. Saya penasaran aja, kejadian berapa? Saya sama Mikana selalu membahas ini, tapi Mikana tidak bisa menunjukkan namanya Yesua. Ayo, Ya itu kan nama aslinya Bang Nora. di mana? Udah buka aja, kejadian berapa? Baru tahu saya Abraham menyebut Yesua Hamasya. Mesianik ini ngaku-ngaku apa ya? Abad 19 juga pun. Kejadian? Enggak Nora, sudah ada. Saya kejar kejadian berapa? Saya akan buka, setelah itu saya baca, saya lihat originalnya, saya turun. Lanjut dengan Bang Zuma. Saya penasaran aja. Sejak kapan Abraham menyebutkan nama Tuhannya Yesua? Nggak pernah. Oke, Abang. Ya silakan lanjut Abang, saya izin turun ya Bang ya. Jangan dulu. Oke, Jangan dulu, ya udah jangan kejadian dulu apa? tahu, tunggu dulu tahu. Saya Jangan ikut dulu pergi penasaran aja dong. kejadian berapa? Jangan ikut dulu pergi tahu aku dong. Harus pergi maka itu Abang. Sejak tadi siang Kak. Iya dari tadi siang aku ya. Tunggu dulu. Mana yang mau syahadat tadi kok WA tapi nggak muncul di sini ya? Siapa namanya Bang? Namanya tadi dia pakai Timotius, di nama baptisnya Timotius, anak angkatnya Paulus. Nama akunnya Bang. Iya, Timotius. Timotius. Timotius itu kan anak angkatnya Paulus. Di Manusia Tuhan. mana? Ari, kok kemana Ari? Ari, kemana dia? Jangan, halo, selamat sore, saudara Jongjong.